Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terus Al-Quran aja nggak bisa. Gimana ini aduh, gimana ceritanya? Kamu yang nggak nyambung, botol. Disuruh mengikuti mila Ibrahim itu kan setelah dia jadi nabi. Disuruh mengikuti mila Ibrahim. Kok malah kamu bilang sebelum jadi nabi? Ibarat kata gini loh, gini. Sebentar. Kamu masuk SD umur berapa? Hah? Kamu masuk SD umur berapa? Kalau nggak salah dulu tahun 2011 kayaknya. Umur berapa waktu masuk SD? Umur 11. Umur 11 tahun. Umur 11 tahun masuk SD? Enggak sih. Antara di bawahan lagi. Berapa? Lupa gue. Sekitaran umur 10 atau enggak 9 sih. Wah, parah ini orang. Udah kamu dibawa dulu. Masuk SD aja kamu nggak tahu. Masuk SD kamu bilang umur 10. Kamu nggak layak lagi diajak ngobrol. Masuk SD umur 10, kamu sehat apa gimana kamu tuh masuk SD umur 10? Botolnya setengah mati. Madia. Sore Bang Edis, ya. Jadi apa agama Muhammad ini sebelum dia jadi nabi? Sebelum dia menjadi nabi, beliau beragama mengikuti kakeknya Abdul Muthalib yang notabene adalah mengikuti mila Ibrahim. Jadi berarti dia sudah mengikuti mila Ibrahim? Iya, betul. Terus ngapain dia disuruh mengikuti mila Ibrahim? Mengapa dia di dalam Al-Quran diinformasikan di dalam Quran ya, mari bacakan dulu An-Nahl ayat 1, 2, 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna bahasa Indonesianya aja lah biar nggak lama-lama. Millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini aslinya kawan. Kalau yang terjemahan itu bisa makna yang berbeda karena bukan tidak semua. Iya, terus terjemahan yang benar gimana ya? Terjemahan yang benar gimana? Nah, Madia jelaskan dulu. Ini yang Madia baca ini asli Al-Qur'annya. Kalau terjemahan itu tidak semua pas untuk ya udah, yang terjemahan yang benar gimana? Terjemahan yang pas gimana? Ya, tidak ada yang pas. Tapi kalau mau tahu maksudnya rujuk tafsirnya. Intinya dia disuruh mengikuti mila Ibrahim kan? Ya, intinya ikutlah agama Ibrahim. Ikutlah agama Ibrahim. Sedangkan dia sudah beragama Ibrahim, tapi disuruh mengikuti mila Ibrahim. Ini kocak banget gitu loh ceritanya. Ibarat kata gini, ibarat kata gini, kamu udah anak SD ya. Kamu udah masuk SD nih. Sudah? Tapi saya bilang, masuklah kamu sekolah SD. Lo udah bacakan dulu ya. Mari bacakan dulu. Disuruh sekolah SD lagi. Mari bacakan dulu. Sebentar gini. Kamu masuk SD umur berapa tahun? Umur 6 tahun, 7 tahun. Umur 6 tahun atau 7 tahun. Kalau kamu sudah masuk SD, perlu nggak lagi saya bilangin sama kamu, masuklah SD. Perlu nggak saya bilang gitu? Ya, mari bacakan dulu terjemahannya sebentar ya. Aduh, bikin pusing. Udah. Pusing malah saya jadi kau bikin itu. Aduh. Orang jawabannya kok ngarang aja, semua suka hatimu ngarang bebas. Ngarang bebas. Ini saya sudah masuk SD umur 7 tahun. Lalu saya disuruh masuk SD, kan gak masuk akal. Kalau saya disuruh masuk SD, saya gua lempar lo pakai raket ini, lo bilang, lu suruh masuk SD, gua masuk SD ya. Gimana lu itu? Masuk SD. Gua udah SD 2 tahun yang lalu, lo nih. Gimana sih? Saya udah masuk SD, disuruh masuk SD lagi, gimana? Ada-ada aja jawabannya itu ngarang bebas. Suruh daftar ulang. Suruh daftar ulang. Heran gitu loh. Iya kan? Mengherankan.
Kalau sudah masuk SD, mustahil lah saya disuruh masuk SD lagi. Gitu loh. Cobalah bikin jawaban tuh yang sehat, yang bener, nggak ngarang bebas gitu loh. Ngarang aja. Coba yang bener dulu Madia. Jangan ngarang bebas aja. Yo. Teman-teman, saya tidak bisa mengucapkan satu-satu ya teman-teman ya. Terima kasih yang kasih gift. Terima kasih teman-teman. Madia, coba dulu yang benar dulu Madia. Dia tadinya sudah sudah apa namanya? Sudah apa namanya? Sudah mengikuti Mila Ibrahim. Iya, betul Terus Bang. terus dia disuruh mengikuti Mila Ibrahim lagi. Ya, karena ada yang lurus, ada yang tidak, Bang. Di terjemahan itu ada yang lurus, ada yang tidak. Makanya Maria bacakan dulu terjemahannya. Ada juga Berarti Mila Ibrahim ada yang sesat. ada yang pada saat itu bercampur pagan, Bang. Itu loh, Anda harus paham ini. Berarti ada Mila Ibrahim yang bercampur pagan. Makanya dengerin Maria bacakan dulu, dengerin Maria bacakan terjemahan dulu, jangan kick. Dengerin dulu Maria bacakan ayatnya. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, jadi pada saat itu ada agama Ibrahim yang tidak lurus, Bang. Tetapi yang lurus yang diikutin. Makanya disuruh ngikutin yang lurus. Agama Ibrahim yang Ya. tidak lurus. Terima kasih. Ini Maria tampilkan di layar ya, Maria tampilkan di layar biar Agama- paham. Maria Terima. tampilkan di layar ayatnya sebentar. Biar kita wawasannya jelas. Nah, mari tampilkan di layar. Nggak masalah Bang, mari tampilkan. Nah ini, jangan asal main kick aja ini loh. Mari tampilkan di layar ya. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Nah, pada saat itu ada agama Mila Ibrahim yang sudah tidak lurus lagi. Oh, Bercampur pagan. berarti dia mengikuti Mila Ibrahim yang nggak lurus itu. Bukan, Pak. Bukan? Di Bukan. Al-Quran menegaskan, di Al-Quran Ini gimana sama dia ini? Nabi Muhammad menegaskan ikutilah yang lurus, jangan yang bengkok. Begitu. Itu omongan Muhammad berarti. Ini Al-Quran menjelaskan. Al-Quran. Quran nyuruh Muhammad ngikuti Mila Ibrahim. Milah Ibrahim yang lurus, jangan yang bengkok. Dia suruh ngikuti Mila Ibrahim yang lurus, jangan yang bengkok. Berarti Ya. dia tadinya ngikutin yang bengkok. Nabi Muhammad itu Milah Ibrahim, tetapi di Al-Quran menegaskan kembali jangan yang salah-salah, yang lurus. Iya, berarti Tanda-tandanya apa? Ya. dia ngikutin yang bengkok. Ya. Tidak menegaskan saja. Ya. Terus untuk apa dikasih tahu kayak Karena gitu? pada Orang dianya saat udah itu, gini. ya, karena Ibarat pada kata saat gini. itu ada bercampur. Ibarat kata gini. Kamu udah kamu naik pesawat nih, ya kan? Ya. Nah, kamu udah di dalam pesawat tujuan Jakarta. Ya. Ya. Nah, Ya. perlu nggak saya bilang sama kamu, Madia naik pesawat tujuan Jakarta? Perlu nggak saya ngomong sama kamu gitu? Nah, kalau orang itu Perlu tiba-tiba nggak? mau- Perlu nggak saya tanya? Perlu nggak? Kalau dia sifatnya berubah di luar, pada saat itu mengikuti yang di pesawat ngajak-ngajak, ayo kamu ikutin musyrik saja, menyekutukan Tuhan. Nah itu kan bisa terjadi, dipengaruhi. Iya, Orang-orang di pesawat kan bisa mempengaruhi. berarti perlu nggak kamu saya bilang? Mengajak jalannya bengkok, menyekutukan Aduh. Tuhan, menyembah Tuhan manusia. Itu masalahnya. Iya, gini loh. Gimana, Dia sudah berada di jalan yang benar, sudah Ya, mengikuti terus? Mila Ibrahim, tapi disuruh Ya. mengikuti Mila Ibrahim gitu. Jadi disuruh mengikuti Mila Ibrahim yang lurus, jangan yang bengkok. Karena dia berada di jalan bengkok. dia sudah lurus, tetapi agar tetap. Oke, baiklah saya ikuti. Ya, Oke, dia tetap mengikuti. ikuti, ya. Oke lah, saya ikutilah Istiqomah karanganmu lah. namanya, Istiqomah. Oke, saya ikutilah karanganmu. Artinya dia mengikuti, dia sebelum jadi nabi Agar sudah tetap. mengikuti Mila Ibrahim. Ya, Sebelum dia jadi nabi ya. ya betul sekali. Oke, baik. Nah, artinya waktu sudah jadi nabi pun dia sudah berada di jalan yang lurus. Ya jelas lah, sudah jalannya Oke, lurus. oke, baik, Hanya baik. saja pada saat itu Ah, bercampur. kan, oh. itu.
Pada masa Diedit itu lagi nih. masyarakat Sekarang bercampur, sekarang. yang bercampur itu pada saat itu di zaman itu banyak sekali Aduh, orang yang sebentar Bu bentar, jangan dipotong dulu, Imun, ada jelasin. Pada masa itu masyarakatnya di sekitar Nabi Muhammad itu banyak sekali yang menyembah manusia, menyembah pagan. Itu yang terjadi. Nabi Isa dituhankan seperti itu pada saat itu, Nah Edis ya. Nah, Makanya dia itu mengikuti itu. orang-orang masyarakat pada saat itu, masyarakat yang lain, bukan Nabi Ini Muhammad. bukan ngomongin masyarakat, saya ngomongin dia. Kalau Nabi Muhammad lurus, kalau Nabi Muhammad Sudah di jalan yang lurus. Ya. Dia sudah di jalan yang lurus tapi disuruh mengikuti Mila Ibrahim jalan yang lurus gitu. Ya, penetapannya konfirmasi saja, penegasannya. Konfirmasi saja. ini kalimat perintah loh ini. Ya, agar istiqomah, Bang. Karena manusia itu bisa saja tidak istiqomah. Teguh pendirian, agak teguh pendirian. Kalau seperti itu artinya tetaplah kamu, bukan ikutilah. Gimana sih? Kalau ikutilah itu artinya belum. Contohnya gini nih. Kalau tetaplah nanti berbenturan karena pada dalam Islam itu ada Oke lah, saya turuti. Di bawah Nabi Muhammad, Saya turuti mau. Oke. Ya, gitu. Lalu dia sholat nggak? Gimana? Sholat nggak dia? Ya tentunya Nabi Muhammad ikut sholat, tata cara orang-orang ikut Nabi Ibrahim, seperti itu tata caranya. Nah, Di mana dalilnya itu? Nah, kalau diinformasikan seperti itu, dia belum ada informasi tata cara Berarti sholat. ngarang Anda kan bebas. bertanya kan belum ada informasi yang pas. Ya terus kok kamu bilang dia sholat? Nah, kalau di mana berarti- sholatnya karena berarti ada dia sujud, Bang. berarti dia Sujud. ganti agama. Ya. Berarti dia ganti agama. Sujud ya. Iya, berarti Tidak dia ada habis itu ganti. Loh, Tidak tadi ada katanya ganti Mila agama. Ibrahim, Tidak sekarang ada berubah ganti jadi agama. agama Islam. Sebentar. Apa? Anda bertanya Tadinya saja. dia Anda tadinya bertanya dia saja. tadinya dia Bertanya Mila saja. Ibrahim. Ya, Tadinya dia terus? Mila Ibrahim. Hmm. Jalan yang lurus. Ya. Terus ganti agama dia jadi Islam. Nah, Anda bertanya kan? Mari jawab boleh? Iya nggak bener nggak itu? Iya, mari jawab kan? Boleh enggak mari Iya, jawab? silakan. Nah, baik. Apakah setelah Nabi Ibrahim itu mengikuti Mila Ibrahim, kemudian berganti agama dengan Islam, Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad setelah usia 40 tahun dengan kitab suci Al-Quran itu menyempurnakan Mila Ibrahim, cara ibadahnya. Berarti tata Muhammad cara merubah, syariatnya, berarti Muhammad ya. merubah Mila Ibrahim. Jadi menyempurnakan syariatnya. Enggak, berarti Muhammad merubah ajaran Jadi Ibrahim. bedain ya, merubah dengan menyempurnakan beda, kawan. Aduh, tambah pusing Nah, lagi. beda. ini. Beda dengan saya menyempurnakan sama menyempurnakan dengan merubah itu beda. Kalau Anda merubah menghilangkan Taurat, membatalkan Taurat, bukan menggenapi tapi menghilangkan Taurat, membatalkan. Nah, kalau dalam Islam Nabi Muhammad tuh menyempurnakan Mila Ibrahim itu tata cara sholatnya, syariatnya, itu yang terjadi, kawan ya. Tapi semua gini, semua yang kamu ngomong ini dari A sampai Z semuanya ngarang semua, nggak ada dalilnya ya? Dalilnya Islam datang ya dalam Enggak, Quran, dalilnya surah di mana Al-Maidah dalilnya? ayat 3. Ini dalilnya Al-Maidah ayat 3, nggak usah khawatir. Apa? Dalilnya ada semua dalam Islam itu. tidak Dalil usah- sebelum makanya jadi Nabi nabi kok dalilnya Quran sih kamu tuh. Sebelum jadi nabi, Loh, Anda tapi kan kamu bertanya bilang Islam tadi. Anda kan bertanya tentang Islam yang di bawah Nabi Muhammad sudah ada Al-Quran. coba Kalau Islam gini, sudah ada Al-Quran, kawan. Quran itu sebelum Muhammad jadi nabi apa sebelum jadi nabi? Tadi kan Anda membandingkan Islam. Enggak, ini terakhir nih. Kalau kau nggak jawab pertanyaan saya di bawah aja. Apalagi coba satu-satu. Quran itu setelah Muhammad jadi nabi atau sebelum jadi nabi? Quran itu setelah Nabi Muhammad jadi nabi. Ah, yang saya omong sesudah jadi nabi atau sebelum? Yang Anda omong tadi menghubungkan dengan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad, berarti sesudah nabi. Yang saya tanya Nabi. sebelum jadi nabi atau sesudah jadi nabi? Yang Anda tanya tadi, Mila Ibrahim dihubungkan dengan Muter aja kamu tuh. OMJ Muslim bang. Ya, Muslim. Bang, tolong diingat ya, kita bahas Muhammad sebelum dia ke Gua Hiro, sebelum dia jadi nabi. Ya, Oke, sebelum dia jadi nabi, dia udah jadi nabi belum? ya belum lah ngawur. Ya soalnya kalian itu rada-rada sedeng. Sebelum jadi nabi dia udah nabi juga, gitu loh.
kata siapa? Aduh, tolol Loh, banget tadi lah. yang tadi seperti itu, dari sejak lahir udah jadi nabi katanya. Nah, kalau Anda untunglah agak sedikit sehat sedikit, tapi masih sedikit loh. Ntar terbukti nggak sehat juga kan repot. Oke. Dia belum jadi nabi. Nah, waktu dia belum jadi nabi, agamanya dia apa? Nggak ada agamanya. Nah, nggak ada agamanya. Soalnya beda-beda. Ada yang ngomong nggak ada agamanya karena dalam masa fatroh kekosongan. Ada yang bilang mengikuti milah Ibrahim, ada yang bilang Islam. Jadi bingung saya yang mana. Soalnya semuanya ngarang gitu loh, ngarang semua. Masih Nah. mengikut ajaran kakek, maksudnya kakeknya, dari kakeknya. Kakeknya masih percaya sama Ibrahim. Kakeknya percaya sama Ibrahim. Dari mana lagi nih kamu nih? Kakeknya percaya sama Ibrahim ya, aduh. Kakeknya percaya sama Ibrahim dengan dalilnya dari mana? Dari ngarang. Udah nih, saya gantian. Saya mau nanya dulu. Enggak, sebentar kita selesaikan dulu ini loh, karena masih ini. Yang saya Ya, heran itu satu-satu lah. gini loh, Satu-satu. kenapa orang yang agamanya nggak jelas jadi nabi gitu loh? Enggak jelas gimana, enggak nanya. Oke, sekarang saya tanya agamanya dia apa? Sebentar, agamanya dia apa? Agamanya dia apa? Ya siapa? Muhammad. Sekarang? Sebelum jadi nabi dong. Kita Yang ngomongin jelas, sebelum. nanya yang jelas. Aduh, sampai habis suaranya saudara-saudara. Ya Ustaz, Suara sampai habis saudara. Udah sampai. Tolongnya nggak ngerti-ngerti. Astaga, belajar dulu. OMJ, makanya. denger OMJ. dengar Ya, denger OMJ, dengar. belum. Kita Kalau mau membahas riset, OMJ, dengerin ya. katanya Kita membahas Muhammad sebelum ke Gua Hiro, artinya sebelum dia jadi nabi. Ingat-ingat ya, sebelum jadi nabi ya. Nah, agamanya dia apa? Kamu bilang tadi mengikuti kakek moyangnya, betul? ya. Apa itu agamanya? Nah, tapi percaya bahwa ada Tuhan itu satu, bukannya pas kan Dari itu di mana? situ Kamu wilayah tahu dari Quran. mana itu? Itu kan dikasih tahu dari mana? Dari mana? Makasih, Makanya Bang sebelum Narjawali. mau tanya survei, ya kan? Enggak, Datanya tuh kamu dicek bilang begitu dulu. tuh dari mana? Orang belum dia jadi nabi kok. Ya udah nih. Yesus Tuhan apa bukan? Oke, berarti dia sholat Yesus nggak? Tuhan apa bukan? Lari lagi. Yang ditanya dari zaman dulu itu aja. Kamu Udah berapa nanya, tahun kita kamu sesama tanya itu? umat Tolong kamu beragama. fokus ke tema dulu, fokus ke tema. Kalian. Yang kutanya sama kamu, waktu dia belum Tadi jadi saya nabi udah itu kamu jawab. bilang agamanya apa? Mengikuti Nah, kakek kan saya moyangnya udah apa jawab. itu? Apa itu kakek moyangnya itu? Kakek moyangnya percaya bahwa Tuhan itu ada satu, bukan Kakek patung. moyangnya itu percaya Tuhan itu ada satu gitu. Iya, bukan nyembah patung. Percaya bahwa jumlah Tuhan ada satu. Oh, mengenai jumlah Tuhan ya. Mengenai jumlah Tuhan gitu ya. Jumlah Tuhan ada satu gitu ya. Nah, udah saya jawab. Oke, terus nama agamanya apa itu? Gantian. Sebentar, Udah nama saya jawab. agamanya apa? Nama Ya, ini agamanya nggak katanya. fair. Ini nggak fair berarti. Kamu kan cuma bilang percaya Tuhan jumlahnya Tuhan satu. Percaya Pertanyaannya bahwa apa? jumlah Tuhan ada Pertanyaannya satu kan gitu. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, nama agamanya apa? Pertanyaannya apa tadi? Enggak jelas nih. Udah, di bawah. Yang ditanya apa ini? Kamu kan bilang percaya bahwa jumlah Tuhan ada satu jumlahnya. Kan gitu. Ya kan? Aduh, apa lagi kepencet ini? Jumlah Tuhan ada satu. Kan gitu. Nah, nama agamanya apa? Yang ditanya nama agama kamu ngomong jumlah Tuhan. Lagian kok peyang banget gitu loh. Agama kok ngomongin jumlah Tuhan. Aduh. Makasih. Heran gitu, heran. Yang dibahas jumlah Tuhan. Masuk. Heran gitu, heran. Yang dibahas jumlah Tuhan.
Kan gitu heran. Yang dibahas jumlah Tuhan. Kan gitu heran. Yang dibahas jumlah Tuhan. Kan gitu heran. Yang dibahas jumlah Tuhan. Kan gitu heran. Yang dibahas jumlah Tuhan. Kan gitu heran. Yang dibahas jumlah Tuhan. Kan gitu heran. Yang dibahas jumlah Tuhan. Kan gitu heran. Yang dibahas jumlah Tuhan. Kan gitu heran. Yang dibahas jumlah Tuhan. Kan gitu heran. Yang dibahas jumlah Tuhan. Kan gitu heran. Yang dibahas jumlah Tuhan. Kan gitu heran. Yang dibahas jumlah Tuhan. Kan gitu heran. Yang dibahas jumlah Tuhan. Kan gitu heran. Yang dibahas jumlah Tuhan. Kan gitu heran. Yang dibahas jumlah Tuhan. Fokus lah bang ke tema bang. Bentar lagi kita bahas bawang goreng nanti bang. Bentar. Saya nanya dulu. Tuhan kamu Nanti apa? kita bahas bawang goreng nanti bang. Fokus bang, yuk. Yuk. Fokus ya. Saya nanya dulu. Tuhan kamu Bang, apa? fokus lah bang. Fokus ke tema gitu yuk. Silakan. Ya, saya tanya dulu. Tuhan Waduh, kamu apa? sudah Katakan ingin dulu. melarikan diri. Enggak, Bang, tema kita adalah apa agama Muhammad sebelum Ya kan Kubuah sudah saya Hiro. jawab. Kang. Saya Tadi sudah abang jawab. bilang, tadi Agama abang Muhammad sebelum abang. Kubuah Hiro itu Islam. Oke, nah waktu itu abis itu kulanjutkan lah kan. Abis itu kulanjutkan. Ya. Waktu dia agamanya Islam, kitab sucinya apa? Abang Ya, bilang sebelum saya Al-Quran. jawab itu, sebelum saya jawab itu, Nah saya masalahnya, bertanya dulu. masalahnya kan Quran kan adanya setelah dia jadi nabi. Ya saya jawab dulu. Jangan Saya mengalihkan jawab dulu pertanyaan saya. topik, bang. Jangan mengalihkan tema. Aku nggak bakal bisa dialihkan tema, nggak bakal bisa, bang. Nggak bakal bisa. Yuk. Enggak. Gini, saya tanya dulu sama kamu ya. Saya kan Dilarang mengalihkan tema, bang. Yuk. Fokus, Enggak. fokus ke tema, yuk. Gini, Nanti kalau ku jawab, nanti panjang itu panjang. Aku sudah tahu bang. Oke. Sekali ku jawab, nanti panjang nanti yuk. Kamu kan bertanya, kamu kan bertanya kepada saya sekali. Ya udah saya bertanya dulu. Kalau kamu jawab nanti saya jawab juga bergantian bertanya. Berarti nggak berani nih ya. Bah, aku tahu abang udah kejepit karena tadi jawab bahwa Muhammad baca Ya. Quran sebelum jadi nabi. Nah berarti ternyata Quran Dengerin sudah dulu. ada sebelum dia jadi nabi. Berarti Ya, dia benar. Dengerin dulu. udah baca Quran. Betul? Enggak. Betul saya nggak? kan udah jawab pertanyaan dari kamu. Enggak, Kamu berarti dulu jawab pertanyaan dari berarti saya. dia sudah baca Quran sebelum dia jadi nabi. Dengerin. Bingung. Dengerin. Bang, ini Tuhan kamu direkam siapa? loh bang. Tadi abang Tuhan kamu bilang. siapa? Ya, Tadi abang bilang bahwasanya Bergantian. Tadi kan saya bahwasanya tadi kan saya yang bertanya kepada kamu. dia terus sudah tadi kan membaca kamu yang Quran. bertanya kepada Oke. saya, terus saya jawab. Oke, tapi bilang dulu Oke. bahwa Muhammad sudah membaca Quran sebelum dia jadi nabi. Saya tidak membaca. Saya tidak Ya, membaca. Jadi kamu dulu. ralat. Ini kita bergantian dulu. Bang, bang, aku akan jawab. dulu. Pertanyaanmu akan kujawab. Siapa Ya, Tuhanmu bla bla bla, Ya, ya. aku jawab. Tapi konfirmasi dulu, konfirmasi Ya, Tuhan. sekali. Siapa Sekali Tuhan konfirmasi. Sekali konfirmasi. Anda tadi Ya. mengatakan bahwasanya Muhammad Ya, Tuhan sudah kamu siapa membaca dulu? Tuhan. sudah Tuhan membaca kamu siapa Quran dulu? sudah membaca Saya Quran itu tahu jawabannya. sebelum- Saya itu tahu jawabannya.
satu kali Bang. Menurut Bang Pria, siapa nih? Pria Brewok. Ustadz Ya. Pria Brewok. Muhammad sudah membaca Quran sebelum dia jadi nabi. Dengerin dulu saya, dengerin Ya. dulu. Kamu bertanya, ya Gaswat bakal saudara. jawab. Gaswat saudara, Dengerin saudara. dulu. Dengerin dulu. Nah, saya tahu jawabannya, tapi Enggak, pertanyaan diralat saya, dulu gini. itu berganti Kalau saya. sudah diralat gini, Bang. Kalau udah Saya diralat, tahu. baru Dengerin, gini. saya tahu, Bang, saya tahu aku jawaban- salah jawab saya tadi, tahu Bang. jawabannya, Aku ralat tapi gitu. gini, Ayo. kita Ayo. itu bergantian bertanya kan? Kita itu bergantian bertanya ya, bergantian bertanya. Iya, tapi Oke, saya tapi sudah jawab. selesaikan dulu Ya. ini. Fokus ini selesaikan dulu. Enggak mau. Saya baru jawab. Saya tahu jawabannya. Saya tahu jawabannya apa. Apa? Sebelum Nabi Muhammad menurunkan saya tahu jawab. Coba kamu dulu jawab. Tuhan kamu siapa? Nah, Waduh, sulit saudara. Sulit. Nabi Muhammad sebelum Al-Quran diturunkan membaca kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Sekarang Musa ganti. alaihissalam. Ganti. Berarti tadinya dia membaca Taurat dan Injil. Dengerin, Ralat. Nah, Oke, berarti dia bisa jadi dong dia Oke, nyontek. oke. Sebentar, bisa jadi dong dia Dengerin saya, nyontek. dengerin saya Enggak, dulu, berarti dengerin bisa saya jadi dulu, dong dia dengerin saya. nyontek nyontek dengerin Taurat. saya dulu, Kang. Dengerin saya dulu. Oke, saya jawabkan tadi. Kamu dulu jawab pertanyaan saya. Nabi Tuhan kamu siapa? Tadi kamu bilang pertama sebelum dia jadi nabi baca Quran, terus Jadi, kamu ralat. dia Kamu pertanyaan ralat saya- jadi bacanya pertanyaan- Taurat dan Injil. Pertanyaan Habis itu saya, sekarang saya Tuhan tanya, kamu itu berarti siapa? berarti bisa jadi dong dia nyontek itu yang dibacanya dia itu. Ya, Tuhan kamu siapa dulu? Nah, Kena terus dia saudara, kena. enggak, itu Enggak ada hadis satupun dari yang Nabi jawab. Muhammad. Baca Itu saya pertama kecil. dia bilang baca Makanya Quran, dari tadi diganti saya baca bertanya. Taurat, baca Dari Injil. tadi saya bertanya kamu Berarti nggak jawab loh. bisa jadi dong dia nyontek. Enggak, saya Bang, intinya begini bang. Kalau abang sendiri nggak tahu agamanya dia apa, kitab sucinya dia apa, kok bisa-bisa dia jadi nabi? dengerin. Nah, gitu. ini kan sangat Dengerin fatal saya bang. dulu. Abang mengangkat Dengerin saya abang dulu. mengangkat Saya seorang bertanya menjadi dari tadi, nabi, kamu nggak jawab. Oke, sementara saya kitab sudah sucinya menjawab apa nggak pertanyaan tahu. Sedangkan kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Kamu berani menjawab pertanyaan dari saya enggak? Sungguh sulit saudara. Sulit, oke, saudara, kamu sulit. tidak berani. Lari, Berani nggak jawab? Tuhan pencet kamu siapa tombol dulu? lari, Ayo, pencet tombol lari, pencet tombol lari. dengerin. CC Tuhan, pencet tombol pertanyaan saya. lari. Tuhan kamu itu siapa? Tuhan kamu itu? Pencet Hah? tombol lari. Yang berani jawab kan bisa? Yang berani jawab, guys. Yang berani Pencet menjawab, tombol ya. lari, Saya pencet tanya tombol lari. satu-satu. Oke, Yang berani. sekarang dia bikin pertanyaan ya. Dia bikin pertanyaan ya. Tuhan kamu itu siapa? Dia bikin pertanyaan sekarang ya. Oke, ayo Bang, silakan tanya. Tanya tentang saya. Ya, Tanya saya pada bikin saya. pertanyaan. Ayo. Saya semua sudah jawab pertanyaan dari antum. Jadi antum jawab juga sama pertanyaan Anda. Ayo, silakan. Walaupun jawabanmu siapa nggak ada yang Tuhan beres Anda? ya. Walaupun jawabanmu nggak ada yang Siapa beres. Tuhan kamu? Walaupun jawabanmu nggak ada yang beres. Ya. Yuk, silakan. Ya. Dengerin. Tuhan kamu siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang ketiganya adalah satu. Lanjut. Ya lanjut. Oke. Yang menciptakan itu siapa? Yang menciptakan itu? Yang menciptakan apa? Yang menciptakan Tuhan kamu siapa? Yang menciptakan Tuhan saya. Nah, nggak bisa Pertanyaan- kena. Tuh. Pertanyaanmu aneh. Yang menciptakan. Nggak bisa jawab tuh. Tuh bingung ya guys. Kok bingung? Nggak bingung. Tuhan siapa? Yang menciptakan Tuhan saya, yang Tuhan saya nggak diciptakan. Terus mana Tuhanmu mana? Saya lihat. Mana? Tuhan kamu mana? Saya Ini kok lihat. putus Mana? asa Saya minta sekali. nggak? Putus. Kok putus asa? Tuhanmu bisa dilihatkan nggak? Bisa diperlihatkan? Bisa diperlihatkan? Bisa diperlihatkan nggak? Ya bisa Wah. diperlihatkan nggak Tuhan kamu? Waktu tahun atau abad pertama Masehi, murid-murid melihat.
Sekarang pun sebentar, sekarang pun banyak orang yang melihat, baik itu di dalam mimpi, baik itu melalui penglihatan, banyak orang yang melihat. Sementara tak satu pun pernah melihat Allah. Apakah Allah itu ada atau hanya hayalan saja? Yo, sekarang kutanya yang balik. Apakah ada orang pernah lihat Allah? Terusin tadi seperti Pertanyaan yang sama, kubalikan. Tadi saya bertanya. Apa, Bang, kutanya yang balik. Kutanya pertanyaan yang sama. Ayo. Jangan diulang lagi, Terus Bang. saya bertanya, yang menciptakan Jangan diulangi bumi, lagi, capek kita, jangan siapa? capek, jangan diulang lagi. Kutanya sama Bang, apakah ada orang yang pernah melihat Allah? Ada, Nabi Muhammad SAW. Allah pernah bisa dilihat? Allah tidak bisa dilihat, tapi yang untuk katanya metode orang tadi manusia, katanya dilihat, orang gimana sih? Gimana? Ini pusing saya, ini seperti pusing. Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW. Sebentar, Bang, sebentar. Apakah ada yang pernah melihat Allah? Abang bilang Muhammad. Oke? Oke. Pertanyaan saya, apakah Allah bisa dilihat oleh Muhammad? Ya bisa nanti apabila sudah di surga. Sebelumnya, jangan nanti. Waktu Muhammad itu, apakah dia melihat Allah? Ada. Lari, pencet tombol lari, kok macet? Pencet belum. Kupikir dia pencet tombol lari tadi. Ini saya balas di WA, ada orang ngecek di WA. Jadi gini. Iya. Nabi SAW itu Isra Mi'raj bertemu dengan Allah. Nah, itu jadi bisa. Oke, dilihat nggak, Bang? Dilihat nggak? Kelihatan berarti. Jadi pertanyaan saya. Kelihatan nggak? Bingung nggak? Bingung. Kelihatan nggak? Nggak, sebentar. Kelihatan nggak? Kelihatan atau nggak? Jadi pertanyaan saya gini. Sebentar, Bang, sebentar. Waktu dia Isra wa Mi'raj. Sebentar. Waktu dia Isra wa Mi'raj. Apakah dia melihat wujud Allah? Nah, kamu aja nggak bisa tuh. Bang, dia melihat wujud Allah nggak? Iya, Nabi Muhammad Melihat itu nggak? lihat Allah. Melihat dalam wujud seperti apa? Lihat. Dalam wujud seperti apa? Berarti berwujud. Ya, tidak digambarkan karena Ya, Allah berarti tidak berwujud bisa ya. digambarkan, tidak Sebentar, bisa berarti dibentuk. berwujud ya dia. Ya. Berwujud ya. Bingung dia. Ya. Berwujud. Ya, Berarti Allah berwujud. Iya. Karena Allah di sifat 20 berwujud. pertama Oke, wujud itu ya ada Allah Taala wujudnya ada. Oke, Allah berwujud. Oke, berarti Allahnya Ya. umat Islam berwujud, ada wujudnya, ada rupanya, betul? Kalau rupanya saya tidak tahu, pokoknya ada wujudnya. Oh, Karena wujud. tidak bisa Oke. dibanding kalau rupa itu Oke, seperti manusia berupa, ya. berarti Oke. kata-kata begini. Lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan ahad atau laisa kamislihi itu berarti Ya. bohong. Benar? Katanya Benar, tidak itu. menyerupai apapun. Benar. Katanya tidak menyerupai apapun. Iya. Berarti katanya tadi berwujud, sekarang nggak menyerupai, gimana sih? Yang benar yang mana? Ya, saya tanya Tuhan kamu bingung. Yesus tadi ya. Nah, Bingung. Yang menciptakan Yesus itu siapa? Bingung. Oke. Yang menciptakan Yesus Dia itu tanya, siapa? dia Yang tanya menciptakan ya, Yesus. dia tanya kepada saya. Gini loh, Nih Bang, Tuhan dengerin itu- Bang. Tuhan saya itu Dengerin, tidak bisa dilihat, dengerin. bisa dirasakan, dengerin. Allah Dengerin, Bang. Subhanahu wa Ta'ala itu memang ada, cuma kita tidak bisa melihatnya sebagai hamba. Cuma kita bisa merasakan wujudnya Allah Ta'ala yang menciptakan bumi itu siapa? Allah Tadi Subhanahu katanya wa Ta'ala. berwujud, sekarang nggak Ya, berwujud. semua Yang benar yang mana Bang? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gini. Kamu Tadi bisa katanya ngeliat berwujud, angin, sekarang nggak pertanyaan berwujud saya. lagi, bolak-balik nih. Pertanyaan saya, dengerin. Kamu bisa ngeliat angin nggak? Bisa ngeliat angin Ayo. nggak? Nah, kamu bisa merasakan angin nggak? Bisa. Nah, itu loh Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Allah tidak Berarti melihat, dia tapi seperti kita angin. bisa merasakan. Berarti dia seperti angin. Bukan seperti angin. Gimana sih kamu bilang seperti angin? Gimana sih tadi katanya seperti angin? Katanya laisa kamislihi. Tidak ada yang seperti dia. Ternyata dia seperti angin. Gimana sih? Bikin orang jadi Subhanahu wa Ta'ala pusing. itu tidak dengerin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diperanakan, tidak boleh dia
diperanakan. Nah. Tidak, oke, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nih, Bang, Iya, aku punya gambar keren. Sebentar. Kalau dia tidak beranak dan Iya. tidak diperanakkan, sebentar, Bang. Ya. Nih. Nih, Bang ya. Kutanya sama Abang. Melihat Hajar Aswad? Ya, ya. Apakah dia beranak? Ya, tidak lah. Apakah dia diperanakkan? Tidak. Berarti sama dong. Apa yang sama? Sebentar. Apakah gini, Bang? Apakah sebentar. Apakah Hajar Aswad beranak? Tidak. Apakah dia diperanakkan? Tidak. Allah beranak. Apakah Allah beranak? Allah menciptakan. Apakah Allah beranak? Apakah Allah beranak? Allah tidak beranak. Apakah Allah tidak diperanakkan? Tidak. Berarti kembar dengan Hajar Aswad. Tidak. Apa? Berarti kembar dengan Hajar Aswad, sama-sama tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kok kembar? Lu. Karena Allah tidak. Hajar Aswad tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Dengerin. Nih, Allah dengerin. juga tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti kembar. Gimana sih lu nih? Gini, kamu itu menyamakan Tuhan itu sama benda gini. Ini diperanakan ke sisir nih, enggak kan? Sama kayak sisir itu juga sama. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sisir ini diciptakan apa yang ada di dunia dan sealam isinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Itu kan klaim, Bang. Bang, Lia Eden juga dia tahun 2000 sekian, Lia Eden ngarang Tuhan. Dia bikin Tuhan baru, namanya Tuhannya Lia Eden yang disembah, yang ikuti oleh jamaah Lia Eden, namanya Salamullah. Kalau cuma ngarang kayak gitu mah semua orang bisa, Bang. Tahun 2005. Islam itu tidak ada untuk berdebat tuh guys, biar aja saya dia ibaratnya nafsi. Intinya, Bang, intinya begini, apa yang Anda katakan itu wala antum abiduna ma a'bud. masa putus asa gitu, Bang? Jangan putus asa dong. Bang, jangan putus asa. Sembahlah Tuhanmu dan saya akan menyembah dengan Tuhanku. Nah, ya kan? Kalau Katanya kamu tidak yakin dengan Tuhanmu, ayo login sini Islam. Kalau kamu tidak yakin dengan Tuhanmu, Bang, kata abang Tuhan abang sama Tuhan kami satu. Gimana sih? Kan Anda yang ngemis-ngemis Tuhan Anda sama Tuhan kami satu. jadi kalau kamu nggak yakin dengan Tuhanmu, sini login Bukan. Islam. Bang, abang kan bilang lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu Tuhanmu, bagimu Tuhanku, kan Ya. gitu. Tapi kenapa di ayat Quran dikatakan bahwa Tuhanmu dan Tuhanku itu satu? Apa? Nggak dengar nih. Bahwa Tuhanmu dan Tuhanku itu satu. Ya, memang satu. Tuhan saya Dulu satu. katanya tadi Tuhannya beda. Sekarang disama-samain. Kadang-kadang disama-samain, kadang-kadang dibeda-bedain. Gimana sih? Kata siapa saya menyamai dengan Tuhan saya? Saya tidak ada menyamai dengan Tuhan saya. Saya Oke, yakin berarti Tuhan kita beda nggak? Berarti Tuhan kita beda nggak? Dengan benda, dengerin. Enggak, Tuhan kita Tuhan berarti saya beda tidak nggak? menyerupai dengan benda. Kamu ngapain nyembah patung, nyembah salib yang diciptakan manusia? Ayo, jawab. Enggak, kami nggak menyembah patung, Bang. Kami nggak menyembah salib. Terus ngapain? Enggak, abang ke gereja saya nggak ada. Kami nyembah patung, nyembah salib nggak ada. Itu salib itu buat apa salib itu? Di mana? Jadi di gereja itu yang gambar salib itu buat apa? Ayo. Lambang, Bang, lambang. Itu buat lambang, buat pengingat. Ada sejarah di balik itu. Sekarang kalau bulan dan bintang di atas kubah masjid apa? Pusing dia. Enggak gitu. Loh, abang kan tanya. Dengar, Bang, dengerin. Dengerin, Bang, ya. Dengerin, Bang. Dengerin ya, Bang, ya. Oke, dengerin, Bang, ya. Tuhan saya. Pria brewok, dengerin. Ini suaraku Iya. delay tuh gimana sih? Suaraku kedengeran nggak, Bang? Apa? Ya, apa? Nampaknya suaraku delay di sana, Bang. Enggak, kamu jelas kok suara kamu jelas. Oke, baik, dengerin, Bang, ya, dengerin. Kalau ada orang Kristen nih, Bang, ya, ada di situ patung, bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali, ada di situ bagaimana patung Maria sedang di kaki Yesus, ada di situ patung Yohanes, Maria dan Yesus. Itu untuk memperingati apa yang dulu pernah terjadi.
Ya kan? Nah, bukan untuk disembah-sembah, tapi untuk memperingati, mengingatkan kita apa yang dulu pernah terjadi. Sekarang saya tanya sama abang, bulan sabit di atas masjid buat apa? Buat lambang. Lambang apa? Ya lambang aja. Penyembahan dewa bulan. Bukan. Terus? Ya lambang seperti kamu. Iya, lambangnya kenapa bulan sabit, Bang? Kalau ada lambang Palu dan Arit, itu artinya lambang buruh. Ya, tidak masalah. Bagaimana buruh Lambang itu tidak pegangannya? masalah. Sebentar dulu, Bang. Bang, dengerin. Bagaimana buruh itu Ya. pegangannya adalah Palu dan Sabit. Itu partai buruh. Ya kan? Bagaimana ada lambang misalnya Garuda Pancasila, lehernya ada 45, terus bulunya ada 8. Itu bisa dijelaskan semua, Bang. Sekarang kutanya sama Bang nih. Bulan sabit buat apa? Coba gini. Sebentar dulu. Enggak, saya mau tanya dulu. Kalian pakai lambang, kenapa nggak tahu apa artinya? Ayo. Robert, tolong turuti dulu. Robert. Bang, abang nggak malu bang diliatin orang? Nggak, abang nggak malu diliatin orang. Masa abang ditanya nggak bisa jawab? Bang, harusnya abang malu loh. Bang, harusnya abang malu loh, Bang. Tobat jadi kamu ya. Kamu masuk Bang. Islam aja, belajar Islam. Ih, gimana mau tobat orang abang aja ditanyain, masa lambang aja bingung? Bang, bayangkan loh, lambang tidak tahu apa artinya. Parah, Bang, parah. Masa Anda pakai lambang tapi Anda nggak tahu artinya? Dengar, Bang, gini, Bang ya. Bang, kalau ada polisi, ya, dia pakai lambang. Ada polisi nih. Dia pakai lambang tuh kan, di dadanya itu kan, ditanya, itu artinya apa? Pasti dia bisa jawab, karena dia dulu pendidikan. Kalau nggak bisa jawab, berarti dia gadungan. Betul? Sebentar, berarti dia gadungan. Sebentar, aku tanya sama Bang. Anda pakai lambang, dengarkan. Anda pakai lambang bulan sabit buat apa? Dia itu taubat, udah istighfar bersama-sama, kamu taubat. Bang, itu parahnya udah tingkat dewa loh, Bang. Parahnya udah tingkat dewa loh. Abang itu parahnya udah tingkat dewa. Kami pakai lambang salib, kami bisa jelaskan bahwa salib itu ada balik peristiwa sejarah di balik itu, peristiwa yang sangat sakral. Coba saya tanya sama abang, kenapa kalian pakai lambang bulan dan sabit tapi kalian nggak tahu itu apa? Ya gini ya, kalau kamu udah yakin dengan agamamu, welcome aja di agama Islam. Kamu mau selamat enggak? Maksudnya selamat masuk Islam, Bang. Gitu, Bang. Bagaimana mungkin saya masuk Islam, Bang? Saya bacakan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9 ya. Saya pertanyaan saya. Ini kayaknya dia delay. Kayaknya dia delay deh. Ini orang kayaknya delay nih. Saya ngomong dia delay atau dia lagi baca komen-komen atau gimana? Bang, Anda suruh saya sebentar. Anda suruh saya login. Sebentar. Anda suruh saya dengerin. Anda suruh saya login. Bagaimana mungkin saya mau login? Saya bacakan surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9 nih. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Bagaimana mungkin saya nekat mengikuti Muhammad yang dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia, Bang? Gimana sih? Dengerin dulu saya. Ini loh, surat Al-Ahqaf ayat 9. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Bagaimana mungkin saya ngikutin dia sedangkan dia tidak tahu apa yang diperbuat terhadap dia? Ini saya dulu, dengerin saya ya. Tenang dulu, itu dulu, jawab dulu, gimana? Santai, kalem. Tenang. Kamu tenang dulu, santai ya, santai. Stop. Yang gini, yang menciptakan kamu, dirimu itu siapa? Edis TV ini siapa yang Bang, nggak usah ngomong-ngomong penciptaan, Bang. Kejauhan. Dengar dulu. Ketinggian. Dengar dulu. Bang,
Ngapain ngomong-ngomong Yang siapa yang nyiptain menciptakan bulan, dirimu nyiptain siapa, bintang, bro? Bang? Ketinggian, Bang, itu diskusi anak-anak, Bang. Semua itu gini, diyakini kamu berdasarkan dogma. saya Bahwasanya dia itu nggak sama-sama, kita nggak bisa buktikan, Bang. Sekarang gini aja ya. Kamu suruh saya login ke Islam. ya. Sementara Ya. surat Al-Ahqaf ayat 9 berbunyi, katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu, perhatikan nih Bang, tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Bagaimana mungkin abang suruh saya mengikuti Muhammad sedangkan dia tidak tahu apa yang diperbuat terhadap dia, Bang? Bukankah Anda ini termasuk orang-orang yang nekat lagi, orang-orang yang super nekat? Coba. Jadi gini aja sudah. Yang menciptakan dirimu itu siapa? Kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Yang dibahas yang menciptakan. Bang, setiap agama dia meyakini yang menciptakannya adalah Tuhannya. Setiap agama. Jangan itu Bang yang dibahas, jangan yang kayak begitu. Itu namanya dogma, hal-hal yang bersifat dogma. Itu nggak bisa kita buktikan, Bang. Gimana cara buktikannya bahwa Tuhan jadikan bulan? Gimana? Orang kita nggak lihat kok, Bang. Silahkan, ya kan? Kita nggak lihat, Bang. Kejauhan, Bang, ilmu kita nggak nyampe ilmu kita, Bang. Kita bahas yang nyampe-nyampe aja. Abang bilang suruh ngikutin Muhammad, sementara dia tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Gimana? Dengerin saya dulu. Kamu kan Islam, kamu kan Kristen, nah, ya kan? Dengerin. Pusing. Pusing dia. Dengerin apa udah pusing. Udah habis akal dia, mentok. Habis ide. Enggak. Mati ide. Tenang aja, gini loh. Kita itu percaya dengan Tuhan kita sendiri, ya kan? Kamu percaya dengan Tuhan kamu Yesus, sedangkan saya percaya dengan Tuhan saya sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, saya bacakan ayat lagi. Kalau saya pakai ayat, Bang. Kalau saya nggak boleh ngarang bebas. Surat Al-Ankabut ayat 46. Saya bacakan. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, perhatikan nih Bang. Ya. Kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Yeay! Bener gak Bang? Sebentar. Kamu kan bilang Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, berarti Yesus dong Bang. Bang, berarti ini ayatin loh. Kami beriman. Dengerin. Kami beriman. Dengar dulu. Dengar. Kami beriman, Bang. Kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kamu. Dengerin ini loh. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah yang menciptakan kemarin itu siapa dulu? Bisa jawab nggak dulu? Bang, kalau kamu bilang Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, berarti kamu pengen Tuhannya Yesus juga dong, Bang. Nih, enggak, saya tetap abadi sama Tuhan Yesus. Sulit saudara. Dengerin saya dulu. Yang menciptakan emaknya Yesus itu siapa? Ayo. Bisa jawab nggak? Yang menciptakan emaknya Yesus Bang, itu siapa? siapa yang menciptakan Allah siapa, Bang? Gak bisa jawab, karena Yang menciptakan Allah siapa? Yang menciptakan Allah siapa? Hah? Yang menciptakan Allah siapa? Allah tidak diciptakan, Allah tidak diperanakan. Salah, Bang. Salah. Bang, Salah. sebelum dengerin, Bang. Dengerin, Bang. Sebelum ada sebelum Muhammad salah. Sebelum dengerin, Bang. Sebelum ada sebelum Muhammad salah. Sebelum dengerin, Bang. Sebelum ada sebelum Muhammad salah. Sebelum dengerin, Bang. Sebelum ada sebelum Muhammad dia ngajak PK, dia yang lari. Muhammad Idris Al-Qarni. Gua kira tadi popcorn.
Oke, Muhammad Idris Muslim bang. Ya, Kudis TV. Ada apa? Muslim bang. Islam. Islam. Oke. Masih kau Jadi- menyembah mayat? Oh serius nih mau bahas Masih ini ya? nih. Serius nih mau Menyembah bahas mayat. ini nih. Serius nih mau bahas ini nih. Oh ya boleh lah. Waduh, Bahasa waduh. apa? Oke. Teologi? Apa kitab-kitabmu? Katanya tadi membahas mengenai Coba. menuhankan mayat. Pertanyaan Gimana saya sih? sederhana begini. Pertanyaan saya Tadi katanya sederhana. mau bahas menuhankan Bagaimana mayat. kalian diselamatkan sedangkan Yesus saja mati? Ayo, bagaimana Pertanyaanmu kalian salah. diselamatkan sedangkan Yesus saja tidak bisa Pertanyaanmu menyelamatkan salah. diri? Pertanyaanmu Dia salah. disalib. Dia disalib tentara Romawi. Ya, dan dia tapi dia tidak bisa bangkit. selamat. Bagaimana Bangkit. menyelamatkan kalian? Bangkit loh, bangkit. Bangkit. Nggak ada ceritanya mana? Di dalam Yesus Bible kami mati terkutuk bangkit. begitu. Mengalahkan maut. Mengalahkan maut lah. Kalau dia mengalahkan maut, kenapa kalian masih mati? Masih kalian merasakan maut? Ayo, Nggak nyambung pertanyaanmu. pakai dong logikanya. Oh, saya bacakan Ya, ya. kamu yang Saya nggak nyambung. bacakan. Saya bacakan. Kalau saya pakai Ya, dalil. Kalau Yesus saya pakai kalian dalil. imani mati kan? Mana Sebentar. yang mengalahkan maut? Kalau saya pakai dalil. Kalau nih. mengalahkan maut berarti dia Nih. tidak pernah merasakan mati. Saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Mana? Galatia 3:13. Kalau Apa yang kita kau pakai bacakan? dalil, nggak ada kita ngomong asal bebas saja, ya. Nih. Ntar. Nanti kita bahas ke anu ya, Nih. Iya, nggak usah lari, teologi aja. Bang. 1 Korintus 15 mengenai kebangkitan nanti. Kanda kan bilang nih ya. Nih masalah kebangkitan tubuh ya. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? 1 Korintus 15 kita mulai dari 35. Nanti kau gantian kau jawab ya. Biasanya kau jawab kan nggak pakai Quran biasanya, pakai ngarang kan? Soalnya saya udah diskusi gini nggak ada satupun yang pakai Quran. Tetapi mungkin ada yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh. Apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Halo? Nangkep nggak kamu? Takutnya kamu nggak nangkep. Halo? Halo? Kamu jawab dulu kenapa Yesus menyelamatkan manusia, sedangkan Suaramu aja udah dia sendiri tidak putus-putus. bisa menyelamatkan dirinya dari penyaliban. Suaramu aja udah putus-putus. Suaramu aja udah putus-putus gimana? Suaramu aja udah macam kumur-kumur dalam air. Lagi pula ya, seandainya yang kau bilang itu kalau Yesus tidak bangkit, udah nggak usah bang, nggak usah beragama. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak mengalahkan maut, nggak ada bedanya dia dengan tetangga. Nah sekarang yang nekat itu kamu. Yang nekat itu kamu menjadikan orang di kuburan sebagai Tuhan. Ayo gimana? Berani nggak kau bahas itu? Nanti kau nangis bahas itu. Kenapa kau tuhankan mayat? Ayo. Ayo, mana suaramu?
Suaramu mana? Kau ngomong aja udah nggak bisa. Udah kau di bawah. Udah di bawah tidur kau. Nekat banget kamu itu. Udah berapa kali di channel saya itu membahas mengenai menuhankan mayat. Udah berapa kali? Udah sampai jungkir balik semua saya bikin. Sudah saya balik-balik semuanya itu. Kamu mengajukan pertanyaan yang bagus sebenarnya. Jadi masih ada satu lagi. Satu lagi musuh yang akan dikalahkan oleh Yesus. Ya, satu lagi. Yaitu kematian kita. Nanti Yesus datang lagi, dia akan membangkitkan setiap orang yang percaya kepadanya. Itu tertulis di dalam Bible. Jadi orang Kristen itu punya harapan. Tuh dengarkan. Punya harapan akan adanya kebangkitan setelah kematian. Gitu loh. Ada harapan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa kita nanti pun akan dibangkitkan. Dan musuh yang terakhir yang akan dikalahkan oleh Tuhan Yesus adalah kematian. Yaitu kematian kita. Supaya kita semua dibebaskan dari kematian itu. Jadi kita nanti akan dibangkitkan. Jadi ada harapan, Bang. Nah sekarang mengikuti nabimu ada harapan nggak? Ada nggak? Ada kebangkitan nggak? Nggak ada kebangkitan. Jadi kalau orang tidak ada kebangkitan, tidak ada harapan kebangkitan, ya udah Bang, makan tidur aja. Iya, makan tidur dan senang-senang aja, pesta. Besok juga mati, nggak ada kebangkitan, ngapain? Gitu loh. Ikutlah yang mengalahkan maut. Jangan ikut orang yang ditaklukkan maut. Orang sampai hari ini masih diketekin sama maut kok. Gimana? Halo? Abu Faris, sinyal teman-teman kok pada cuma 1 bar 2 bar. Kenapa sih? Mas, selamat sore Mas. Selamat sore. Gimana Bang? Ya. Muslim Bang? Ya Mas, sehat. Sehat Bang? Ya, ya. Gimana Bang? Halo? Iya gimana Bang? Bahas tentang apa Mas? Bahas tentang katanya menuhankan mayat. Ini jadi kemana-mana tema kita. Kenapa abang menuhankan mayat? Bahas tentang apa Mas? Halo? Bagusin dulu lah sinyalnya bang. Heran naik ke sini sinyal cuma 1 bar doang. Ngomong jadi blebut kita di air. Dean MVR Muslim Bang. Muslim. Iya.
Saya jadi bingung nih, udah lari kemana-mana. Makanya sekali ku tanggapi temanya lari. Lari dari tema. Sebenarnya temanya ini, makasih Bang Danau. Makasih loh Bang Danau. Ini temanya tadi ini Bang nih. Ntar Bang ya. Nah, kembali lagi ke tema nih. Nih, apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro, Bang? Agama Jadi Islam. sebelum Muhammad jadi nabi itu dia agamanya apa, Bang? Agama Islam. Oh, dia udah Islam. Iya. Berarti orang-orang Arab sudah ada yang beragama Islam. Ada yang Majusi, ada yang Yang agama Yahudi. Islam cuma Muhammad sendirian doang. Agama Islam juga ada yang mengikuti milahnya Ibrahim. Berarti agama Islam udah ada di situ. Sudah. Lah terus ayat Quran yang mengatakan bahwasanya tidak pernah kami mengutus Rasul sebelummu itu? Tidak pernah mengutus Rasul. Diutus lah Kan, sebelum kan Muhammad. di tengah-tengah orang Quraisy itu tidak pernah sebelumnya diutus seorang Rasul kepada mereka. Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa Waduh, ini nggak dia nyambung itu nih orang nih, Bang. Rasul yang Bang, sudah dengerin Bang. Dengerin diutus, yang Bang. sebelumnya sudah ada. Oh, berarti Gitu. sebelumnya sudah ada Rasul yang diutus kepada Bani Quraisy. Rasul-rasul sebelumnya sudah diturunkan oleh Allah, ada rasul-rasul. Nah, yang saya tanya begini loh, gini. Menurut Khusus. Quran ada nggak Rasul yang diutus kepada kaum yang berbahasa lain? Ada nggak? Ya rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad itu bahasanya kan lain-lain. Iya, Menurut- yang diutus kepada kaum yang bahasanya lain tuh ada nggak? Iya kan kayak Nabi Isa kan kebanyakan. Ini nggak ada, Bani jangan-jangan nggak Israil. nyambung ini. Sebentar, Anda nyambung nggak yang saya bilangin apa? Gimana? Coba ulangi. Nah, bilang kalau nggak nyambung ngomong Bang, jangan pura-pura nyambung. Menurut surat Ibrahim ayat yang keempat, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali berdasarkan bahasa kaumnya. Iya, betul. Oke, berarti ada nggak rasul yang berbahasa Jerman diutus ke Indonesia, ada nggak? Enggak, Nggak berdasarkan ada. Nah, bahasa saya tanya. kaumnya. Oke, orang-orang Quraisy bahasanya apa? Dia bahasa Arab lah. Oke, Nabi yang berbahasa Arab siapa? Nabi Muhammad. Ah, sebelum dia ada nggak Nabi yang berbahasa Arab yang diutus ke situ? Ya tidak lah kan. Ah, makanya itu Bisa saya bilang terakhir. kalau gitu dia Islam dari mana? Ya kan kalau ajaran milah Ibrahim itu melintasi ya semua ini. Katanya tidak ada rasul kepada yang dikirim kepada kaum lain. Ini gimana sih? Aduh. Ya kan ini kita bicara tentang diaspora kan. Penyebaran agama itu kan terus berjalan. Ini Berarti kan agama Islam, bicara berarti agama Islam utus sudah ada di situ. Waktu Muhammad, ada Rasul, waktu Muhammad diutus sudah jadi, kepada oke, umatnya. saya turutin lah Bang. Ya kan? Berarti sebelum Muhammad jadi nabi, waktu dia masih berumur sebelum 40 tahun, sebelum dia main-main ke Gua Hiro, dia agamanya sudah Islam. Iya dong. Oke, ada berapa orang yang Islam? Ya wallah alam tidak dijelaskan ada berapa. Kan Berarti nggak cuma dia penting. sendirian. Ya ada lah. Yang Ada, mengikuti ya siapa? milah Ibrahim Siapa? itulah. Iya siapa? Ya nggak dijelaskan kan? Nggak ada yang tahu. Terus kalau- kamu terus berarti kamu ngarang bebas. Ya tidak lah. Pokoknya Oke, yang mengikuti baik, ajaran baiklah. milah Oke, itu nggak yang apa-apa, saya kemudian turutin lah. Dia ajaran mereka ini kan semitik kan. Mereka ini kan seneng ngarang dan halu. Gini nggak apa-apa, saya ikutin lah. Gini, dia agamanya Islam. Kitab sucinya apa waktu itu dia Bang? Nabi Muhammad. Bukan Bang, Udin. Dari tadi yang diomongin apa? Ya orang aduh, udah dah. Pusing Ya, Nabi kepala Muhammad. saya. Udah serius-serius tengah mati. Islam Bang, iya. Terus kitab sucinya apa Bang? Muhammad. Bukan Bang, Udin yang dia ngomong Udin. Udah dari tadi ngomongin Muhammad masih aja ngomong gini. Aduh. Bikin darah tinggi saudara-saudara. Darah tinggi dibikin. Ozi, muslim Bang. Bang Oji. Halo? Halo? Dinaikin tapi diem.
Ini gimana? Nih orang dinaikin diem. Udah. Kalau misalnya kamu ragu-ragu, boleh didampingi Zuma, didampingi Ripa, didampingi orang-orang dari APII. Masalahnya si Zuma udah nggak berani ke si, bukan udah nggak berani, memang nggak pernah berani. Nggak ada sejarahnya si Zuma ke sini. Saya harapkan dia satu saat berani dia di sini. Kalau di sini nggak ada cerita-cerita dikeroyok, dibisukan, nggak ada ceritanya di sini. Anfal, Muslim Bang. Bang, Islam. Oke Bang, udah nyimak tadi Bang. Sudah. Oke, Gimana, jadi gimana? sebenarnya agama Muhammad sebelum dia jadi nabi itu apa Bang? Tauhid lah, berserah diri. Agama Para tauhid. nabi, iya, menuhankan satu Tuhan kan. Menuhankan satu Tuhan. Oke. Agamanya namanya? Berserah diri ya Muslim lah. Berarti dia sudah beragama Islam. Berserah diri kan agamanya. Oke. Berarti dia waktu sebelum jadi nabi, waktu masih kecil pun dia sudah agamanya Islam, Bang ya. Iya. Nah, ada nggak orang lain selain dia yang Islam? Yang nggak berbuat syirik ada. Abu Bakar itu nggak berbuat syirik, nggak minum homer, nggak berzina, ada. Itu Abu Bakar itu. Orang. Dia Islam juga berarti. Iya, ngikut milah Ibrahim kan. Berarti ada dua yang beragama Islam. Yang saya ketahui ada ya. Iya, berarti ada dua orang yang beragama Islam di situ. Iya, yang mengikuti milah Ibrahim itu. Ada dua orang. Oke, mereka kalau sholat di mana itu, Bang? Kan belum diwajibkan sholat, Bang. Berarti nggak pernah sholat. Kalau menurut riwayat, sebelum sholat 5 waktu diwajibkan, sholat itu pagi dan petang, Bang. Di sirohnya. 2 rakaat itu kan. 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Itu sebelum ada sholat. Dia 5 sholat waktu. di mana kalau gitu, Bang? Ya di Ka'bah. Di situ. Bersama dengan pagan Quraisy. Apanya? Sholatnya. Enggak. Loh, kan itu kan tempat mereka tawaf sambil telanjang. Enggak, kan sambil seranjang kan waktunya enggak pagi itu. Oh, berarti paginya dipakai Muhammad sholat, siangnya dipakai orang-orang Iya, kalau Quraisy. teknisnya saya nggak tahu lah ya. Pokoknya pagi dan Enggak, saya jadi bingung. Berarti tempat itu, tempatnya ibadah Muhammad itu, tempat sholatnya Muhammad itu, tempat orang-orang Quraisy menyembah berhala. Nabi kan nggak berani menampakkan keimanannya, Bang, jatuhnya. Ini gimana? Ini saya jadi bingung nih sama abang nih. Abang Berarti pernah baca Muhammad sholatnya di tempat berhala-berhala orang Quraisy itu. Kadang di rumah ada gitu kan. Kadang Iya, waktu di Ka'bah loh. Oh, iya, Waktu di Ka'bah. iya, Gini. Di Ka'bah kan penuh dengan berhala, ada 350 berhala, betul? Iya. Nah, jadi waktu Muhammad ruku sujud itu berarti ke depan berhala-berhala itu ya? Ya karena dia nggak memiliki kemampuan kan untuk menghancurkannya. Iya, berarti dia sujud di depan berhala-berhala itu. Walau alam kalau depan soalnya kan Bingung sekarang. Ya intinya Jadi apa tuh? ku ikuti cerita abang ini, abang juga jadi. Enggak kan? Enggak, abang pun jadi au ceritanya, gitu loh. Kita udah tahu itu. Oh iya. Enggak, Itu abang kalau- bilang dia sholat bersama dengan orang-orang Pak Quraisy. Mereka di situ menyembah berhala. Mereka tawaf sambil telanjang. Muhammad di situ sholat. Artinya Muhammad sholat di rumah sholatnya orang-orang Quraisy, betul kan? Kalau yang tawaf tuh perlu dikoreksi dulu kan, itu ada waktu-waktunya juga itu, ada aturannya itu masih. Iyalah, walaupun nggak bareng lah, intinya mereka Iya, apa satu namanya tempat. ritualnya tempatnya sama, betul? Sama ya sama. Nah, Oke. jadi waktu dia sujud, waktu dia ruku itu otomatis ke arah berhala-berhala di situ lah, betul kan? Ya belum tentu kan ke arah Ka'bah. Ka'bahnya kan di berhalanya di Ka'bah itu. Oh gini bukan Bang, bukan ke arah Ka'bah itu. Lagi. Gini. Ini jadi pusing lagi. Bang, waktu peristiwa Fatul Makkah itu kan di situ dirobohkan, dihancurkan berhala-berhalanya. Ya, Hanya ya. dihancurkan patung-patungnya, hanya satu yang disisakan yaitu Hajar Aswad, betul? Betul nggak? Halo? Iya, gini Udah sebelum ke pura-pura Ka'bah, halo sebelum- sekarang. Tadi ini sekarang pura-pura halo. Sebelum ke Ka'bah hadapnya, itu ke Baitul Maqdis, Bang. Ke Yerusalem itu. Iya. Nah, ya. Setelah orang Yahudi, setelah tidak mendapat simpati orang Yahudi, akhirnya Muhammad membuat kiblatnya sendiri. Betul? Itu pas diwajibkan sholat 5 waktu. Kan sebelum itu kan belum diwajibkan kan?
Nabi masih menghadap situ, bukan ke arah Lu Ka'bah. kok lompat kemana-mana sih? Kita nggak ngomong sholat 5 waktu. Kan abang bilang Yang sebelum 5 waktu. Bang, yang kita bahas itu, dia waktu sholat itu, dia kan abang bilang Islam. Iya ya. Siapa aja orang Islamnya? Kata abang cuma 2 orang, betul? Iya ya. Umar dan Abu Bakar dan Muhammad. Kalau Umar masih Cuman mereka berdua lah, Iya. berdua lah yang Islam kan? Iya ya. Nah, mereka sholatnya abang bilang di Ka'bah. Bukan, menghadapnya ke Baitul Maqdis. Tadi ralat lagi. Ya lupa, biasa manusia kan. Tadi diralat, oke diralat. Iya. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ku Iya. ikuti lah, walaupun abang juga menghalu nggak apa-apa lah. Karena yang abang ceritakan ini nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, nggak ada gitu. Nah terus habis itu setelah kejadian itu mereka sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Dasarnya mereka sholat dengan kiblatnya Baitul Maqdis itu apa? Para nabi terdahulu kan menghadap Kitab situ, Bang. sucinya apa? Kitab sucinya. Oh, kalau Quraisy nggak dapat kitab suci, Bang. Soalnya kan dikatakan ahlul kitab. Islam tapi nggak ada kitab sucinya. Kan belum Al-Qur'an masih turun dulu. Kan belum Iya, diutus, kan? berarti Muhammad sempat jadi Islam 40 tahun, tapi dia nggak punya kitab suci. Iya gitu. Terus tahu dari mana lah dia bawa sholat menghadap ke Baitul Maqdis? Kan sisa-sisa ajaran apa, Bang? Ajaran Di mana? Ajaran Di mana Ibrahim. sisanya itu di mana? Kalau masalah sisa-sisa itu bisa mereka dapatkan dari ahlul kitab, Bang. Ya, Yahudi kan banyak juga. Di Bertanya mana? mereka. Ini abang ini makin ngarang. Iya. Ku ikuti karangan-karangan abang ini, abang makin bingung, tau nggak bang? Nih, aku pernah baca sesuatu. Tulisannya itu begini. Kejujuran itu simpel dan mudah. Sementara kebohongan Ya. akan berliku dan berbelit. Coba catat tuh bang ya. Kejujuran itu simpel dan mudah. Sementara kebohongan akan berliku dan berbelit. Nah, sekarang gue tanya sama bang. Dengar bang. Simple. Apa kitab sucinya Muhammad atau apa yang dijadikan dasar Muhammad untuk sholat menghadap ke Baitul Maqdis sebelum dia jadi nabi? Iya, nanti dulu. Gini, Bang. Orang Quraisy itu Sulit. kalau nggak tahu bertanya kepada ahlul kitab, Bang, di zaman itu kan. Gitu. Berarti agamanya dia apa ini kalau gitu? Enggak Bertanya kepada Islam ahlul tapi Yahudi. Islam tapi dasarnya ahlul kitab gimana? Enggak, kalau Taurat memang bertanya orang Quraisy itu. Memang bertanya dia, kalau nggak tahu hukum gitu kan. Masalah Nabi Tawaf itu udah ada peninggalan sejak dulu. Sisa-sisa kebenaran itu masih ada. Gitu. Berarti Muhammad Islam tapi dia tidak punya kitab suci. Kaumnya nggak punya, ya belum punya lah. Belum diturunkan. Makanya kan disebut kan ahlul kitab kan. Oke, dia nggak punya kitab suci. Berarti satu-satunya orang Islam yang nggak punya kitab suci cuma Muhammad. Kaum Quraisy semua nggak punya kitab suci itu kaumnya. Kaum jahiliyah itu. Makanya dia bilang jahiliyah kan. Muhammad termasuk jahiliyah berarti? Dia apa penerang sudah itu kan, Nabi itu. Dia Enggak, sebagai sebelum jadi petunjuk. nabi. Apanya? Dia nggak Sebelum melakukan jadi nabi. syirik. Dia nggak melakukan kesirikan. Jahiliyah kan menyembah berhala, Bang. Enggak, yang Gitu. saya tanya Muhammadnya loh bang. Muhammad itu nggak punya kitab suci. Iya, nggak ada kitab suci lah kan belum diturunkan. Nggak ada kitab suci. Oke, dia Islam 40 tahun. Coba bang, biar jangan masuk suara anak-anak bang. Nanti kita kena ban. Gini, waktu dia belum ada kitab suci itu selama 40 tahun dia berislam tapi Islam tanpa kitab suci gitu bang ya. Tapi sisa-sisa kebenaran masih ada ya, gitu kan? Seperti apa? Kan? Sisa-sisa kebenaran dapat dari mana itu bang? Jujur, gitu kan? Tidak berjudi itu, iya, tahu lah itu. Iya, sisa-sisa kebenarannya dari mana itu? Dari Mila Ibrahim lah, ajaran Nabi Ismail juga. Kan? Iya, tertulis di mana? Apanya? Kan kebiasaan ada istiadat, Bang tahu nggak sih? Kebiasaan ada istiadat. Orang Quraisy. Ini jadi bingung saya ini. Enggak, saya gini, arah pikiran saya tuh jadi begini. Abang berpikir bahwa kebiasaan-kebiasaan musyrik pagan jahiliyah itu adalah ajarannya Abraham gitu. Sisa-sisanya yang kebenaran masih ada, gitu kan?
Sisa-sisa yang kebenaran maksudnya gimana sih? Berbuat baik. Oke gini, apa sisa-sisa kebenaran apa yang dimiliki oleh pagan Quraisy? Memuliakan tamu, berbuat baik, itu kan Memuliakan tamu. memberikan Oh, udahlah, makin pusing palaku bang. Memuliakan tamu. Gitu. Bang, kalau memuliakan tamu belajar sama kita di Barat Timur. Orang Asia itu bang, itu orang yang sangat memuliakan tamu bang. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat nih. Dari namanya ini udah pasti ini pengikut Jumi. Dari nama-namanya udah penuh dendam ini orang. Halo. Mereka bersundal di Mesir. Halo. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.